warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fil hadis as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadanaddin. Wallahu a'lam bis-shawab. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kesepuhan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus yang saya takzimi, saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Anda Ustaz Buanuddin, Al-Mukarram Anda Ustaz Zulkarnain. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di kampung kita masing-masing senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga selalu ditambah-tambah keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Bapak Kepala Desa kita kelak surga. Makanya aku amin dengan Pak. Aku amin dengan saya. Oh, benar Pak. Saya sehat tangan. Karena Bapak Ibu, yang paling pertama buruk di dalam surga itu yang berat timbangannya. Bapak Kepala Desa, umat masa di sekitar. Benar Bapak Kepala Desa di surga. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rismawan, Rismawati yang masih perawan harus hati-hati.
Karena di zaman saat ini, zaman era globalisasi, banyak perawat dinikahi oleh aki-aki. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik hari ini, malam ini, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani, nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa hadir di mushola Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diadakannya acara Isra Mi'raj ini, Bapak. Alhamdulillah kami sehadir, kami semenjong di mushola sinci. Tidak disumpamane tidak mengadakan Isra Mi'raj lebih itu bagaimana mushola desa. Oleh zaman gantanji banyak loba jalma anu sieun asup kana masjid, sieun asup kana mushola, sieun asup kana majelis-majelis ilmu. Dunia mau saya keheta buang posisian kesurupan dalam masuk masjid. Irang alhamdulillah rabbil alamin kini bekuan jisa musolahnya penuh alhamdulillah penuh alhamdulillah tiap jabakan penuhnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad yang sangat kita harapkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dari dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan panitia MC, karena jika tidak ada panitia tidak ada saya di sini Bapak Ibu. Mulai saya asal langsung cucuk dari kalau ijab tentu ketua panitia di pulang menang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita semua hadir di mushola Nurul Iman, tiada lain yaitu memperingati acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Isra secara bahasa berjalan, Mi'raj itu naik. Maka apabila jika ada orang pada malam hari melakukan jalan dan naik, maka beliau sedang Isra. Contoh, apabila malam-malam betik-betik ngajak ke kebun dapur, di dalam ayah buah jengkol, ditaik betik jengkol tersebut, maka jelma eta Isra, Mi'raj.
Ayah di dia ayah. Ayah. Ini mah tuh Podomoro. Kenamanya ya apabila tebingi wajah sama tegak menuju lambannya berkuatin ngeliat batang betas tersebut dijaga batang betas tersebut maka beliau pun lagi Isra Mi'raj. Kuat dijawab semua. Kuat. Dan kuat mengido di musuh saya di musuh Podomoro. Ngomong-ngomong bapak ibu. Nah sebagaimana bengi-bengi waktu lagu nang buri umani wong. Uar batang pisang. Asap di pisang tersebut ditebang berarti beliau tersebut isi Mi'raj. Kuat juga kuat. Kuat. Ulun hanya kepala di noham lagi rawan maling. Iya. Alhamdulillah diengok kok sama gini kepala. Bahwa desa kita ini lagi rawan maling. Jika saya kasih doa Bapak Ibu, apakah mau Bapak Ibu mengerjakannya supaya tempat kita tidak dibobol oleh maling? Agak bingung. Cahane sebuah bagi Bapak dan Ibu siar dangder sebuah ubi bakar panggang ubi tersebut. Setelah beres dipanggang ngejong baca surat Al-Fatihah sebanyak 2000 di depan lampan. Yakin saya apakah dibobol ini mati. Ini ada kepala jenazah di kain ronda, seronda-ronda semua. Tidak terkadang orang seronda sangat berlaku bini kuatin. Ngeliat selip judi kidi mana? Ngeliat selip judi kotok beak. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jam 10 pulang. Terus siap untuk jam 12 siap yakin siap saya siap. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kejadian Isra dan Mi'raj itu tidak bisa kita terima dengan otak kita. Tapi kejadian Isra dan Mi'raj tersebut hanya bisa diterima dengan keimanan. Kenapa? Karena otak kita terlalu kecil untuk menerima hal tersebut. Karena kejadian Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menurut keterangan eta perjalanan selama 3 bulan. Menaiki onta, itu pun ontanya sudah VIP. 3 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh oleh Rasulullah sampai ke langit pertama. Sidratul Muntaha terus keroprok, balik lagi ke bumi dalam waktu dari sepertiga malam subuh sudah ada di rumah kembali. Apakah masuk di akal kita?
Tidak. Tapi kita lihat di ayat pertama surat Al-Isra, subhanalladzi, maha suci Allah. Allah yang memberangkatkan Nabi, Allah yang punya keinginan, bukan Nabi yang mau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, apapun pasti bakal terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Isra Mi'raj ini Allah yang mau, bukan Nabi kita, tapi Allah yang punya keinginan. Untuk apa Nabi kita di Isra dan di Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina, supaya Nabi kita nera kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra Mi'raj ini Bapak, sebelum Rasul diangkat ke langit, terlebih dahulu dibersihkan dada Rasulullah. Dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Lain cair keran. Dengan air Zam-Zam dibelah dada Rasulullah, dibersihkan. Ini gambaran untuk kita semua bahwasanya jika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja hanya bersih pakaian dan bersih tempat, tapi juga harus bersih hati kita. Kenapa hati kita harus dibersihkan? Karena dalam hati kita ini banyak terdapat penyakit-penyakit, takabur, riya, hasud, uat kunyit dalam dada kamu. Maka harus dibersihkan jika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kita bisa, mentang-mentang kamu pandai, mentang-mentang awal duit bisa baca Quran, jadikan imam. Allahu Akbar. Doa yang mudah bahasa ngomong. Ngkobong iki enggak sing pinter selain aku. Nah, ini yang harus dibersihkan. Makanya gambaran Rasulullah dibersihkan, ambil pelajaran oleh kita bahwasanya jika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus suci segala-gala. Termasuk salah satunya hati kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Selain dari itu juga kita persingkat saja Bapak Ibu, agar cerita sejak awal saya menghafal mulai singkat-singkat kau, karena waktu juga sudah malam. Boleh hari dia lakukan jenuh dan benih-benih di boleh kita semalam sepuh malam pemakaian, jadi tidak cocok pulau-pulau mulai. Maka saya sama agak benih-benih di mudah bahasa ya benar kepala agak benih agak sepuh ya tetap dan semua akan berubah semua, akan berubah. Selain dari itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan dua minuman, yang satu arak, yang satu susu. Apa yang dipilih oleh Rasul kita? Rasul kita memilih susu. Sodakta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Ulil hati, jika engkau memilih khamar, maka semua umatmu nanti bakal jadi tukang mabuk bunyi.
Akhirnya Nabi milih susu. Tahun baru Nabina, lalu segala-gala tidak mulai Nabi. Bahasanya, biar Tuhan juga maklum aja pakai obat. Allah juga maklum aja pakai obat. Emang Tuhan tidak Tuhan. Sedangkan satu mutlak Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebutkan innal khamra wal maisir haramun. Setelahnya main, minum, uti haram hukumnya. Mulai Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan bencana, tidak mendatangkan musibah. Atau tahun baru mulai hamsa. Sokongan ini 50.000. Oke rapi, nanti anggur merah enggak? Anggur putih, segala macam. Mulai tahun baru nyetel musik, cepu, lagi botol tersebut. Gelekan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatong ke banjir. Itu ya, kebagian ini. Iya. Alam dunia ini rusak. Kampung kita rusak bukan oleh orang lain, tapi oleh penghuni kampung sendiri. Kalau petah, itu sudah nama. Mau bakal dirusak bila jengkol. Kiamat sebaliknya, jahil mak bakal dicadang ko agine holo petah. Tobong biji bakal cadang karena masyarakat atau penghuni sebuah tobong tersebut. Manisa, dan orang saya mula-mula dicegah dan dicegah. Ini memang fakta Bapak Ibu. Kelihatan musibah atau mulai yang saling duduk bulan bisa. Apa kira-kira paham? Ya kalau paham akan ditutup bagi saya aja. Selain dari itu Bapak Ibu, perjalanan Rasulullah Mi'raj ini makmulus. Dilihatkan kejadian-kejadian, melihat Rasulullah sekelompok jin atau setan iblis yang sedang membawa-bawa obor. Muhammad muka Nabi iki mah gambarannya Pak Bu. Nah awak dewe arep melaksanakan hal sing apik, perkara sing apik, entah itu pengajian, sholat, enek wae Pak gangguane. Agak tegak kami musola, agak mulai sembahyang. Akhir tegak kami nanya, agak ini Pak itu mudah bahasa. Agak sembahyang ngekek, awas subuh ini sholatnya. Kau maraju. Oh maraju udah bahasa ada sembahyang. Maraju sembahyang. Boleh jadi kali. Kuat enggak? Setelah dari itu banyak Rasulullah melihat kejadian. Banyak sekali yang dilihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dilihatkan kepada Rasul kita. Cakap Rasulullah di atas terus nunggu Rasulullah sekelompok orang yang sedang mengeteh manen pahi pare poe eta diarit poe eta asak tumbuh poe eta asak deui. Ini gambaran siapa? Gambaran orang-orang yang senang
dan suka menyedekahkan sebagian hartanya di jalan-jalan Allah. Salah satu contohnya untuk acara ini kali siji. Nah terkadang itu sih Pak Robana, di lembur saya gimana? Di lembur saya, giliran panitia PHBI datang mah, minta sokongan 20.000, gede amat udah. Seru apa? Sebuah duit lagi 10.000 punya. Padahal mah ada. Di kampung saya, kalau di sini ya alhamdulillah tidak ada. Tapi berhubung saya ngomongnya di sini, ya mungkin. Kelihatan waktu panitia PHBI saat ada kumpulan, kamagang ada ke Isra Mi'raj. Jadi akan kilo sokongan 20.000, okoknya 5, bebuahnya 5 meneh, dan udah. Ayah kedui udah bahasa ya. Ayah bar. Segala macam. Ngusik kue ketawa, kue warung kan. Kelanting kan. Pura ya bapak itu. Giliran diberi kue, diberi berkat maka hawa mangan. Dan urusan anaknya dulu dibawa kabeh, incuna 5 dibawa kabeh, dibagi ke panitia hiji-hiji, waktu panen. Ada sumbangan Allah. Ayah itu ayah. Sumbangan zaman itu. Kita tidak pernah sadar Bapak Ibu, sesuatu harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah, yakin dan percaya bakal diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh untuk acara pada malam hari ini, kita nyumbang salat. Di saat nanti kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena bandel. Datang salat tersebut. Nah dia salat ke malaikat. Macam-macam malaikat ya. Iki dia yang pernah asuh di musola Nurul Yakin acara Isra Mi'raj. Lanjut. Atau lain ada sholat sebulan. Lanjut. Atau lain kembali lama enak. Padahal masalahnya busuk ya kan? Dibela kita oleh perkara yang pernah kita sedekahkan, yang pernah kita berikan untuk acara-acara PHBI. Harta kita yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan majelis-majelis ilmu, itulah harta mulia kita. Setelah kita nanti tiada, itu yang bakal membantu dan menolong kita. Saya lagi kuat dalam bangsa jadi harta warisan. Ribut anak kumpulkan bagi harta warisan tersebut. Mulai setebahan. Kita tidak bisa menolong hanya harta yang pernah kita sumbangkan, yang pernah kita infakkan di jalan Allah, itulah yang bakal membantu dan menolong kita. Mudah-mudahan acara tahun-tahun depannya di panitia atau minta sokongan 20.000, kurang langsung jawab lebih teuing 50.000 gini mah gitu. Maju. Saya kemarin Bapak untuk mengadakan pengajian Hol Tuan saya. Di pentabu saya eta masyarakat sanggup untuk saya sokongannya 2,5. Terus di penta okonnya 10. Lanjutin masyarakat ya. Tina kami pasal 30. Tina kami
Tidak kami duitnya anggur taruh 3 unit tidak kami. Nah, kan maju. Jadi pelangi udah berceramahnya juga agak jauh. Satu kali 5 juta, 10 juta. Nah, udah waktu kaya dinana, saya pulang tahlil tugas mudah bahasa. Ini mudah bahasa maaf bisa mas ngaji. Lewat pekeluh lah kok. Turun pengatur, benar di tanggal sekian di malam Kebo, tolong hadir di musola Sikang. Agak api udah bahasa. Jika makan ada acara Isra Mi'raj, maaf bisa mas ngaji. Uli lagi minim siap musim labung, musim labung. Terus, yo mengisi baiklah. Ya alhamdulillah lah ini saya. Emang peceklik pada mudah bahasa. Oh, ini kau saya peceklik. Makanya saya kalau tiap bulan Rojab ini saya peceklik kau. Jadi saya kebagian nih. Alhamdulillah berkah raja di bapak ibu. Engkau saya ketemuan. Berkah raja. Bukan berkah kau mata tahu. Harusnya ini saya di Bandar Lampung. Cuma berhubung dengan sinodang, barulah saya dijaga. Ijazah pasti. Dicukuplah bagi dari pas naik di alam bangsa. Karena terus bapak ibu terus panjang 10.000. Selain dari itu, Rasulullah melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam neraka. Banyak kejadian yang dilihat oleh Rasulullah. Apa saja? Yang pertama yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ada seseorang yang digantung rambutnya menggunakan rantai dari neraka, maka mendidih otaknya. Buhokna anu digantung, otakna anu ngagolak. Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Jawabnya Jibril, nah umat Muhammad. Umatku yang seperti apa? Mereka seorang wanita yang tidak pernah mau menutupi auratnya, yang tidak pernah mau menutupi rambutnya. Tapi alhamdulillah di Jeman itu tepung saya ibu-ibu, alhamdulillah pakai jilbab, kabeh dia. Saya lagi pakai jilbab. Alhamdulillah solehah kabeh. Karena nyaman di pengajian. Nah balik dia mau sehari dan air mah balangkeun baik kerudung nyangkut di parah. Bila ayat kamu assalamualaikum repot nyiaran jilbab kemana ya kemana salah pakai rumah kolor salah dina dipakai. Can sadar baik dari matamu emang gimana? Dia sengaja tadi bapaknya ayah ngobrol kita mau kebal tersadar bahwa itu bulunya ya lain kerudung tapi kolor salah kina. Aku tamu bingung mereka ngomong kita kolor ya benangan. Aku cicing baik sudah diseri-seri tamu lagi. Kiranya keluar bapana ayah tamu tuh ayah saya mah sangat bukan. Dan kalau dilihat sulakin dan dia benar atau benar-benar dari mata dia kalau lain itu dia nah itu gambarannya ibu, seorang wanita yang tidak pernah mau menutup rambutnya. Mending hari bagus mah burung bihun seputih kabeh atau wayana tutup pakai anduk tak naon tak ayo terbawa anduk atau lama-lama tak naon tak. Ada lagi gambaran yang dilihat oleh Rasulullah.
saya ditarik lidahnya, digantung lidahnya, dan dimasukkan ke dalam mulutnya air timah yang panas yang diambil dari neraka. Di saat diminumkan air timah tersebut, maka secara tidak langsung dari mulut sampai ke bawah dagingnya langsung terbakar. Nanya Rasulullah, man haula ya Jibril, siapa tiada Jibril, jaga kau naga. Itu umatmu Muhammad. Mereka itu seorang wanita yang selalu menyakiti hati suaminya. Marah dengan salakina. Pernah ngomong, aing macam pernah ngasam ke hadiah. Ya imam, nah aing di luar negeri. Ya sawah ko na aing. Ya dia mah dia ketobong dia. Di mau polo di Tanjung Doa. Ayah musik ayah. Ayah dah. Ayah. Mana beletna? Ayah mah. Eta gambaranna sok ulah bapak ibu ulah sok sering teuing nyerieun hati lalaki. Eta gambaran ieu mah kadang-kadang salaki minta panggilkeun kopi. Indung budak panggilkeun kopi aing. Jadi dia lebih rumah tadi air sibuk dia. Yang ikan Yusuf dan ubah piring dan masak. Dia minta panggilkan kopi segala. Ini sorangan sih dibuka suhu dia. Oh, mantan saya matahari yang buka pemajikan di Mas Sunda. Kehayang saya mah. Iya, benar. Dan malam di Mas Sunda, aku lah ya bapak. Mati saya kepala. Semalam pun kena ilik cukup nih. Mahal semua cawan. Woi, kita lihat matamu. Cukup kena ilik. Nanti banyak pun tak. Itu dari Sunda. Kadintak sebenarnya. Cuma edan dia. Bukan mata gitu dia. Cukup air tincak-tincak baik. Makanya saya mahaga wa kajong jeung Lampung, mahaga wa kajong jeung Sunda, agane jeung Jawa gawo. Suku Jawa gawo. Dia ini suku Jawasa, jeung Jawasa bapak ibu kena ilik syukur nih. Ngapurone iki Pak. Sikil di pulau ka ide. Jawa kan. Oh, nggih. Enggak butuh dipanggil. Rumah Jawa nah. Rumah Jawa. Makanya saya waktu di pondok sana ya Allah saya mau betok kajung ke rumah Jawa. Suku Jawa. Alhamdulillah ijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Kajung saya suku di Jawa. Alhamdulillah. Pas kira saya mengundang pengajian, sampai penampak cukup sesebelah kanan di kamu. Jadi pojok kan, gak mikir awal dewe. Mau bantu beras ente, lombok ente, bawang ente, salan ente. Ini saya tuh gaul macam malam pun. Gue gaul sih. Mulai saya kenapa panitia. Uli saya nanggung di gereja pengajian. Yang lamban saya menyangka dimulang dia pengajian masih usung. Usung berkat. Kisah umpama yang menghidup si usung, ya alamat awal dewi di kerbojone ribut kamu mama. Ya itu mana daripada ribut kerbojone rumah, ya dari panitia lah nantinya. Amin itu maaf panitia. Bukan lali, ingat ke wae. Peker kok nasa. Terus
Ada lagi gambaran Bapak Ibu, Rasulullah melihat kejadian seseorang yang disediakan daging matang dan disediakan daging busuk, tapi dia malah memilih daging busuk tersebut dan memakan daging tersebut. Siapa gambaran itu, wahai Jibril? Mereka itu umatmu Muhammad. Dia sudah punya istri yang halal, tapi badan negasa, badannya sombong yang di luar rumahnya. Aduh, kuat daging sehalal, tapi lebih milih dari daging sebusuk. Kadang lohan moneh. Terkadang mahal Bapak Ibu, ulama kelompok anak dia, giliran pemajikan mah gawe keluar supaya kehidupan orang berubah. Giliran salakin orang kahayang najak benerah gading di perang sewu panjang. Astagfirullahaladzim. Balik tidak di kena penyakit HIV. Itu gambarannya. Antara ulas sampai kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah kita lakukan. Jangan sampai kita lakukan. Mudah-mudahan berkah bulan Rajab pada malam hari ini, kita semua yang tadinya belum baik menjadi baik, yang belum berubah menjadi berubah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus Isra Mi'raj ini yang diterima oleh Nabi kita, naik dari langit pertama sampai langit ketujuh. Di langit pertama bertemu Nabi Adam, terus Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, terus sampai ke langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperoleh oleh Rasul kita? Tiada lain sholat 50 waktu. Diterima oleh Rasul kita 50 waktu tersebut. Setelah turun ane Nabi Isa Maulah nuwun iku Muhammad, balik meneh Muhammad, umat sorangan mah lalu jika lepai mau kuat mah laksanakan sholat 50 waktu. Iyo, ada Nabi kamu Allah. Allah Nabi kamu menghadap Allah, ya Allah mak sanggup umat dosa jaga 50 waktu. Kurangi ya Allah, dikurangi 5, kurangi 5 sampai terakhir sampai 5 waktu 17 rakaat. Kisah umpamanya Nabi kita terbalik dari di bawah bayang mana sholat dalam 50 waktu. Tekawin mereka aja naik mah. Kalau kita siap-siap, ada yang azan di Allahu Akbar. Maghrib dibaik. Balik ke sholat maghrib. Terus merokok. Dirinya kalau siap-siap kata buka sepak doang. Allahu Akbar. Azan dibaik. Tekau mereka acan mereka. Maka terjadi 5 waktu. Akhirnya 5 waktu dalam sembahyang bang bisa. Dia luar biasa. Maka tamparan Rasulullah melihat dalam neraka Bapak Ibu ada seseorang yang memukul pawanya sendiri. Dipukul pawanya hancur.
siapa itu Jibril? Nah umat Muhammad, mereka selama di alam dunia mahaga melaksanakan sembahyang 5 waktu. Kelekan angkat ke pagi 1 kintal diangkat, langsung. Kelekan mencal pisang dari kebunnya kelompok, kuat tunduk diangkat, kuat. Kelekan angkat curug, ngusung lapas Allahu Akbar, mak kuat, mak kuat. Bulan besok lagu-lagu bagi anak kamu, bulan Rajab nanti Bapak. Esok di solawat-solawat kok. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Hafal ibu-ibu, hafal? Hafal? Bapak-bapak hafal muat? Hafal muat? Maka ganjaran bagi orang yang meninggalkan sholat, yang berjumlah 17 rakaat disebut lagi 5 waktu. Apabila kita tinggalkan 1 waktu saja, wa idza tarakal abdu fardan wahidan, apabila kita meninggalkan sholat 1 waktu saja, kutiba ismuhu ala babin nar, ditulis aran orang di atas pintu neraka, ditulis muda bahasa sebayang lohong, itu sabahnya lau. Tulis luar asaf, tulis luar muda bahasa luar sebayang asaf. 50 itu menggeres calawannya Kagol. menggeret pas sebayang tulis meneh muda bahasa mak sebayang menggeret. Dia kebuyakan siapa? Isa mak sebayang meneh tulis meneh muda bahasa mak sebayang Isa. Liwat kamu. Subuh mak sebayang meneh tulis meneh muda bahasa mak sebayang subuh. Kulit kemawasan bijak di jam 8. Penuh pintu neraka dibilang muda bahasa ini. Muda bahasa lagi, muda bahasa lagi. 1 waktu saja ditulis nama kita di atas pintu neraka. Mau gimana Bapak? Oke, ada berkah. Usaha kita mau berkah. Kita sembahyang muat. Nyanyi berlomba-lomba nyanyi musola oleh saya besok lewat kadang-kadang dilihat lagi saya terus terkeman di sini. Nah juga satu Tuhan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu IPA masyarakat ini mengedok syahadat. Giliran waktu bang giliran waktu Tuhan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba yang muda masuk ke dalam musola, Risma. Hukum tinggi musola haji. Waktu maghrib, langsung azan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Simuka selagi pagi pakai lagi pergi nada Makkah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Bangi Indonesia. Isa ganti mo Risma sebagai azan mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangi Indonesia. Hindi sa Risma doon ka. Sinuha doon ka. Si Tuhan kali. Si tinggal limo solasa. Kasani ki mangiro si Tuhan sesepuh kang dia katulah musola nurul iman bisa. Contoh. Meron isi lagi. Iya. Mula risma berako, belajar bersama, belajar jadi imam, tata cara jadi imam, belajar. Karena sholat ini ada rukun qauli, rukun fi'li. Mula jadi imam selebih lawan saja, masih lebih fasih bacaannya. Apabila yang lebih muda ada, aduh, kham selaku sentuha ngedukung jajuyu. Kham adu tuha epon adu ngedok lagi buntung saya. Bacaan bisa jelas nongora bersilaku titah nongora menjadi imam situha mengedok biasa jadi imam khatong simuha pas lelehan khatong waktu ni menggekir itu tunjuk-tunjukan itu kalau mudah jadi imam ya kadang-kadang kesok lupa ayatnya kesok lupa Berkawan mudah bahasa. Ya juga kiasi rasuk dipeletot siap jadi imam sah. Buat RT, harus ke RT kau jadi imam. Buat RT mau aja. Harus ke RT kau maaf bisa teh. Harus ke RT kau jadi imam. Ane RT, Allah, yang hafal kuliah cuma belum tahu. Yang ada mah biar kita, yang penting orang sembahyang menggegir. Masa ini sembahyang menggegir pada libur. Aduh maju teh, ikhlas tuh ikhlas. Ya ayo RT. Mulai RT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tabarakallahi waladzallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abiduna ma a'bud wa la an 'abiduna ma a'bud. Sahari jamaah aku Ada batin bunda. Ampun, jauh mancat. Mula-mula qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la an 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ada jamaah alhamdulillah lulus maafu ampun lagi. Terakhir nih, lakum dinukum waladdallin. Amin. Ini jamaah. Malah dua kuliah ayyuhal kafirun. Pokok ujungnya lakum dinukum waladdallin. Amin. Ini makmum nih. Mundur nih guys. Sekolah balik kau beres-beres bagian ini. Bukan ada cawa. Apalin na kau, aduh, ya, udah bahasa itu. Mulai waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Haluan ujungnya. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Hanya makmum jangan bubar-bubar bubar. Ini memang benar dari imam. Nah, nala. Coba
bersama. Apakah di jalan jiwa pengajian, ibu-ibu? Ayah pengajian tuh ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu ayah. Tutup. Bener kan pengajian tutup, bener? Libur. Pengajian tutup segala. Masya Allah. Ada. Pengajian bapak-bapak ayah. Ya. Tutup gede. Daripada tertutup dia daripada bapak-bapak dari pengajian dia bangkrut jauhnya. Belajar Pak Bu, ulah isin-isin senajan urang geus kolot, geus boga anak, boga icu, belajar ulah. Datang urang ka imam Ustaz Fuad. Ustaz, ampura bayeuna. Atuh ngajeng kita mau sing ceramah. Puri. Ya awal ya. Rumah sapodo dia bisa ngaji. Laju tadi mana belajar ngaji. Itu maka kudu ngaji ke sekolah. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fuad ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Laju penumurang ke sekolah si tolol tadi. Siratal ladzina ditolol tadina. Terus mancat-mancat intinya dinyapai. Raga ayo urang ramekeun musola urang ya dari imam ya tak. Kalau mancat ge nyampe. Jadi kami musola mohon sebayar ilang bandau. Yang mulai dilakukan ya bohong. Berapa sholat maghrib 5 kurang lah. Dan dia menilai itu. Gusti Allah berhitungan dari orang miskin. Itu orang perhitungan dengan Gusti Allah. Ngarang banget. Itu tadi satu waktu kita tidak melaksanakan sholat, maka nama kita ditulis di atas pintu neraka. Jangan gegabah Pak Bu, urang ke sholat mah di saat urang rek barang hakan mantah akan kue tah yang mau kita suapkan tersebut, nasi yang akan kita masukkan ke dalam mulut tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata makanan meminta kepada Allah, jika saya tidak diberi izin oleh Allah untuk tunduk kepada orang ini, maka saya mahata dikani agini jahma sima pernah sembahyang. Keluar kita dari rumah kita pun bakal melaknat jika kita tidak pernah melakukan sholat. Berdoa rumah kita, ngilu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat. Kan pakai kawai, pakai baju, bergelang bini di padu. Nah awal dewe tinggal sholat, kalau bini kita ngelaknat atau edeke akan ngelaknat, bakal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya badan kita ini rusak, entah tertabrak motor, terserempet motor,
Ulah hina berjong jekema kina pernah ngelaksanakan sembahyang. Padahal kita pikir sa mak togok 5 menit kerja sembahyang sa. 3 menit udah laksanakan sembahyang udah. Paling 3 menit. Nah juga sistem ini kebut, juga sistem tembak. Allah. Nah, buat lagi yang bulan puasa ni, agak terawih. Di pagi dengan kita terawih harsa pada pertama kami penuh. Sampai sempit pada bagian dengan. Masa dulu kami tidak di sana. Malam yang ketiga, malam yang keempat mula menghiyauran. Kepa bakal berkah, agak berkah mereka. Di 17 rakaat saja tidak pernah kita senggol, tidak pernah kita kerjakan, tidak pernah kita laksanakan. Makanya disebut Bapak Ibu di dalam kitab Arba'ur Rasail disebut apabila kita tidak pernah atau meninggalkan kepada sholat benar hampir dalam kubur, masuk kita ke dalam kubur karena kita tidak pernah sholat, kuburan tersebut bakal menjepit kepada tubuh kita sehingga remuk bersilang. Apa yang bersilang? Tulang rusuk kita sehingga nyempit. Mulai terkadang di saat hanya kali ngomongan uang kau akan melihat tulang kadang-kadang tulang cukur tegak di hulu, tulang hulu tegak di cukur. Nah gambarannya kuburan itu bakal ngejepit kena orang sehingga tulang orang remuk saling bersilangan. Kiko dia mak percaya Bapak Ibu benar jemoh tanya mau saya buat sebuah lagi ikuti kita Arba'ur Rasail kenyan tambah yakin maka sembahyang itu penting betul. Saya yang berbicara ini bukan saudara lain, saya cuma sekedar mengingatkan lapah hamba-hamba apa alasan kita tidak melaksanakan sholat. Kesorean karena kerja, karena di perjalanan ada hukum jamaah, ada hukum kosor, ada jelepah kamu ngelah kene alasan kamu sembahyang. Mulai apabila kamu usaha maju-maju, coba lihat kepa sembahyang kamu. Kepa 17 rakaat. Oh, kita pusing berlembar. Padahal sabah berat, kebun coklat berat, duit buat dia mak tenang pusing kau makanan tuan. Kepa mak agak pusing di 17 rakaat saja tidak pernah kita kerjakan. Terakhir Bapak Ibu, ada satu kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang yang terkena penyakit, ada bertahun-tahun berubat dija, berubat dudi, mak tangi-tangi, ada belah sebagian hartanya, datang kepada Rasulullah. Rasul, nyak makan, mulian kami ya Rasul, berminta obat. Diberi minum ke Rasulullah, didoaan Bismillahirrahmanirrahim. Diinumkan kena jelma eta nu boga penyakit cager, tapi manehna boga ngajar, ya Rasulullah, apabila saya sembuh, ampun ya Bapak Ibu rada jorok, apabila saya sembuh dari penyakit saya akan memakan muntahan anjing, utah anjing, eta najarna. Giliran geus cager ih bagi kami dengan akan nake dulu ke guru tawani datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, tawani ya Rasul, nampun nge luar biasa.
Terus kata Rasulullah, cari olehmu di kampung tersebut yang penghuni rumahnya tidak ada yang sholat, bakas nema sembahyang, bapak nema sembahyang, anak nema sembahyang, sepok agihmu. Tunggu waktu labung, tunggu waktu hujan. Apabila hujan turun, aku uai ambil airnya yang jatuh dari genteng rumah tersebut, minum olehmu. Sama saja air yang jatuh dari genteng orang yang tidak pernah sholat di rumah tersebut lebih hina daripada utak anjing. Kita runduh dah. Antum, Pak. Rokok mas. Tentu jawab rokok. Kirakan gapleh siap tunggu subuh. Kirakan pengajian ampun saya. Aku mulai pada lupa pada tahu. Air hujan yang tadinya suci jatuh kepada genteng orang yang tidak pernah sholat di isi rumah tersebut lebih hina Bapak. Jatuh tak kaci sah. Lebih hina. Mulai pada malam hari ini kita mengadakan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan setelah kita adakan acara pada malam hari ini, musola Nurul Iman J yo subuh beno isi agas. Mudah-mudahan buat segini. Amin. Hati-hati Bapak Ibu, ngusung ketik kopi dalam bak atau ngusung termos, ngusung gula kopi, tah kau di musola. Beres kau tidak sembahyang menggehep, nyanyi kopi, mulutku tidak lataran sambil ngopi. Hendak lebih helau sambil menunggu waktu Isya. Gunggu waktu Isya sembahyang. Oleh kita mula angkam jak musola Isya, kadu lamun urusannya. Sungkan. Terkadang kamu sahabat bang, berang-berang waktu kilam nyanyi lapan di masjid kau, di musola kau. Ini nabi, yuknya kamu kajian, yuk ayo kita nyanyi akan lapan beliau masjid. Malah sebeliau masjid cuma pernah bolok ke masjid kita. Ampun saya. Terima bisa, Bapak Ibu. Saya sengaja ingin haji sadar supaya orang teh sadar Bapak Ibu abi gunanya kamu di alam dunia sinci apabila kita tidak melaksanakan 17 rakaat. Ada jadi api. Saudara kita amal kita ingat lain tertolak karena pondasi ini mengedok. Hamba gudang delongnya emas, kita kunci mengenai Allah aku. Nah sembahyang tersebutlah kuncinya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah larut malam, saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Mungkin dalam penjelasan saya kena jenuh, wajah kena tabrak, kena sifat, kena segung. Bukan maksud saya seperti itu. Saya cuma sekedar mengingatkan, mari bersama-sama kita rubah kebiasaan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ataupun 17 rakaat. Kata bulan Rajab, Sya'ban, bulan Rajab, ruah, puasa, terpok lagi berkisaran sebulan lebihlah. Akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua
selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan panjang umur yang barokah, rezeki yang barokah untuk menghadapi bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan juga apa yang pernah kita kerjakan, kebaikan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita pernah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dimanapun mereka berada, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya hanya manusia biasa, tidak luput salah dan dosa. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahas ini nih? Ya. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlisin yang telah menyampaikan ceramah agama hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya dan juga dapat kita gunakan sehari-hari. Berakhirnya ceramah agama tadi, berakhir pula acara demi acara kita pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum penutup rangkaian acara pada malam ini, kepada panitia kami persilahkan.